Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadirin rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir di Mushola Sabil untuk menjalankan kewajiban kita, yakni salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan taklim kajian subuh, dan salat serta salam tidak lupa marilah kita aturkan kepada kedua kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah ya, sekali lagi kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian subuh. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustaz Yusuf Sin LC, yang mana pada kesempatan yang sebelumnya beliau sudah pernah hadir di Mushola Sabil ini. Namun menurut jamaah sekalian membawakan materi yang dirasa sangat berat katanya, gitu ya. Tapi alhamdulillah insyaallah hari ini materi kita ringan, yaitu tema yang akan dibahas yaitu tentang resep hidup bahagia. Tentunya resep hidup bahagia yang akan beliau sampaikan ini bukan resep hidup bahagia menurut barat, menurut orang-orang kafir, tapi resep hidup bahagia yang akan beliau sampaikan adalah bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Al-Quran Ustaz Yusuf Sin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Ibnu Sabil beserta jajarannya, yang saya hormati pengurus RT RW lingkungan Villa Pemulang, ya. Yang saya hormati para pemuda, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya muallima Ibrahim wa Musa allimna, wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita sambil nunggu ini slide-nya ya, biar enggak apa-apa.
Mati. Baik. Nah, kita lanjutkan sambil menunggu. Sebenarnya biar kalau ada tampilan biar lebih menarik. Tapi nggak apa-apa. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang resep hidup bahagia. Ya, berbicara tentang resep Bapak Ibu sekalian, dan juga berbicara tentang bahagia. Ya, kalau resep pahamlah kita, berarti berkaitan dengan strategi dan macam-macamnya. Ya, langkah-langkahnya. Tetapi yang menjadi persoalan bagi kita, bahkan ini termasuk persoalan yang krusial, persoalan yang sangat perlu untuk dijelaskan, ya, karena banyak kesalahpahaman bahkan, dan persoalan ini adalah persoalan yang nantinya akan menentukan nasib kita sebenarnya. Apa itu? Yaitu tentang bahagia. Apa yang kita pahami tentang bahagia? Bapak Ibu sekalian, fakta di masyarakat kita, mungkin kita sendiri memahami bahwa kebahagiaan itu adalah mendapatkan sesuatu yang bersifat jasmani, kenikmatan jasmani. Seperti banyak orang berusaha untuk mendapatkan, untuk tidur misalnya di tempat yang empuk, ranjangnya mungkin harus bertingkat-tingkat dan empuk lah intinya. Ada juga orang mungkin yang menganggap bahwa kebahagiaan itu adalah apabila ia makan enak, minum nikmat. Dan ada juga orang yang memahami bahagia itu apabila ia tinggal di tempat yang nyaman, luas, ya, dan seterusnya. Ada juga orang yang memahami bahwa kebahagiaan itu apabila dia memiliki kendaraan, bahkan mungkin kendaraannya harus yang merek tertentu. Ada juga orang yang memahami kebahagiaan itu apabila meraih seluruh keinginan, mendapatkan seluruh keinginan yang disebut dengan kenikmatan jasmani atau al-muta'u al-jasadiyah. Nah, ini kan yang ada dan yang terpikir di otak-otaknya banyak orang. Dan ini yang lebih tragis lagi adalah ini menimpa kaum muslimin. Ya. Bahkan makan saja, mungkin sekedar makan saja, yang itu adalah hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani yang merupakan potensi manusia. Orang kalau tidak makan pasti apa? Pasti mati kan? Kalau orang nggak minum juga bisa mati juga. Karena kebutuhan ini dibilang kebutuhan jasmani, ya, dibilang dia butuh karena kalau tidak dipenuhi itu berakibat fatal, sakit, bahkan sampai mati, kira-kira seperti itu. Maka tidak ada pilihan bagi kita melainkan bahwa harus memenuhi. Cuma menjadi masalahnya adalah begini, ya, Bapak Ibu sekalian. Tunggu saya keluarin ini dulu. Ya, yang menjadi persoalan adalah banyak orang berpikir bahwa makan saja itu baru bisa dikatakan, ya. Banyak orang yang sekedar makan saja, dia harus makannya misalnya dia mungkin sarapannya di hotel ini, nanti makan siangnya mungkin di supermarket atau di tempat swalayan tertentu. Ada juga mungkin orang yang mengatakan mungkin, ya, bahwa ya saya sarapannya harus mungkin di Indonesia, nanti makan siangnya mungkin di Singapura dan seterusnya, ya. Ada yang seperti itu. Apa bedanya sebenarnya makan di restoran yang mahal dengan makan di warteg? Bedanya apa? Sama-sama bisa hidup nggak? Sama-sama bikin kenyang nggak? Terus kalau sudah dimakan, hasilnya, mohon maaf, tinjanya kira itu jadinya sama nggak? Sama juga, bisa hidup juga. Nah, tetapi kok banyak orang punya pikiran seperti itu? Ya.
Ada orang mungkin sudah diberikan rezeki sama Allah, dia punya kendaraan, misalnya punya kendaraan. Tetapi banyak orang ternyata tidak cukup, punya mobil sejuta umat, Avanza misalnya, itu kan, Avanza. Dia harus punya mobil yang kaki-kakinya sangat empuk sekali, ya. Entah setidaknya minimal ya Pajero misalnya, atau yang di atas itu misalnya. Ada orang seperti itu, gitu kan? Ini sekedar memenuhi kebutuhan, bahwa sekarang memang betul kita tidak pungkiri transportasi misalnya yang roda 4 itu bahkan sudah jadi kebutuhan. Tetapi itu hanya kebutuhan naluri, tidak menjadi kebutuhan yang sifatnya kalau tidak dipenuhi orang bikin mati, nggak bakalan. Kan begitu. Paling hanya kesulitan. Nah, itu bedanya. Nanti ada kebutuhan yang sifatnya misalnya kebutuhan naluriah, ya, dan seterusnya. Nah, karena orang ini memahami bahwa kebahagiaan seperti itu, maka banyak pejuang-pejuang kebahagiaan, pejuang-pejuang kebahagiaan. Tetapi dengan perspektif ya bahwa kebahagiaan itu meraih sejauh mana, sebesar apa ya daripada yang namanya kenikmatan jasmani. Persoalannya, Bapak Ibu sekalian, apakah kebahagiaan itu seperti apa yang disangkakan orang, seperti yang kami jelaskan tadi? Ternyata tidak. Bukan itu kebahagiaan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kebahagiaan itu dipahami seperti tadi, kita akan bilang Allah itu tidak adil, Bapak-bapak sekalian. Kenapa? Orang yang bisa mengakses ranjang tempat tidur yang empuk itu tentu hanya orang yang punya uang, benar nggak? Iya, yang bisa beli seperti itu. Mana ada orang yang punya uang hanya 1 juta atau di bawah itu bisa beli yang empuk-empuk banget itu. Atau sekedar dia punya rumah, dia beli rumah kemudian harus AC gitu kan, ber-AC dan seterusnya. Gak mungkin. Ya. Oleh karena itu makanya kebahagiaan itu tidak identik dengan kenikmatan jasmani. Nah, kalau bahasa Al-Qur'annya, bahasa ayatnya disebut dengan mataul hayati dunia, seperti itu. Yang tadi itu, kenikmatan jasmani. Ya. Nah, lantas kebahagiaan itu apa, Bapak Ibu sekalian? Jadi kebahagiaan itu adalah sejauh mana aktivitas seseorang itu dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlarang orang pengen punya mobil, pengen punya rumah, dia pengen makan dan seterusnya. Selama ia mendapatkannya, melakukannya dengan cara halal, ya. Jadi apa itu ridho? Apa yang dimaksud dengan meraih ridho, melakukan aktivitas sesuai dengan ridho Allah? Yaitu ketika dia memenuhi segala kebutuhannya tadi, baik itu jasmani ataupun nalurinya, ya, ia melakukannya itu sesuai dengan rambu-rambu syariah. Karena Allah hanya meridhoi ya segala aktivitas yang sesuai dengan syariah Allah Subhanahu wa taala. Artinya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh kita lakukan. Misalnya kita makan, betul kita makan. Akan tetapi mulai dari cara kita mendapatkan uang untuk beli makannya, mulai dari barang yang kita makan, kan tidak semua makanan yang bisa kita makan dan seterusnya, ya kan? Kita nggak boleh makan bipang ambawang kan, dan sejenisnya kan begitu. Nah, kita juga tidak boleh makan hal-hal yang diharamkan. Termasuk misalnya kita melakukan aktivitas kayak jual beli, tidak boleh kan kita menjual beli barang yang haram kan, ya? Misalnya menjual beli barang yang haram ini ada yang jelas-jelas zatnya seperti apa? Kayak babi, ya, kayak termasuk bangkai, ya. Dan baginda Nabi SAW mengatakan innallaha idza harrama aklahu harrama bai'ahu. Ya. Jadi bukan hanya dimakan tetapi menjual beli saja. Menjual beli barang yang haram itu juga tidak boleh karena Allah baginda Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan memakan sesuatu, jadi ada makanan ya yang itu diharamkan untuk dimakan, maka menjual belinya pun juga diharamkan, mengambil hartanya. Ya, orang mengatakan saya tidak memakannya, tapi menjual belikannya kepada misalnya contoh jual belinya ke orang kafir katanya, tetap juga tidak boleh seperti itu. Nah, banyak sekali.
Nah, semua itu jadi semua aktivitas kita yang kita lakukan sesuai dengan syariah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, maka semua itu ya insya Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ia melakukan aktivitasnya dan meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dia akan mendapati yang namanya kebahagiaan. Seperti itu yang pemaknaan terhadap kebahagiaan yang benar. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, permasalahan kita adalah bagaimana kita merencanakan hidup bahagia. Nah, kita pengen bahagia, bagaimana kita merencanakan? Ya. Nah, setidaknya ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu goals. Ya. Yang kedua adalah toolsnya apa? Jadi kita merencanakan hidup bahagia. Kita pengen hidup bahagia. Kita harus pahami dulu tentang hidup ini goalsnya apa, ya, langkah-langkahnya ke sana apa, ya, toolsnya menuju itu seperti apa. Nah, saya kasih ilustrasi seperti ini terkait tentang goals sama tools ini, ya, insya Allah kita mudah pahami insya Allah. Saya contohkan sebuah perusahaan, katakanlah perusahaan ini bergerak di bidang marketing misalnya, jual beli, ya, marketing. Kira-kira apa yang menjadi goals sebuah perusahaan marketing? Pengen barang yang dijual cepat laku kan gitu kan, dan bisa banyak yang dijual kan begitu. Oke. Itu ya, itu targetnya kan gitu ya, yang ingin dicapai goalsnya. Nah, lantas apa yang menjadi toolsnya untuk memenuhi hal itu, mencapai goals tadi? Banyak yang dia lakukan, kan gitu. Banyak yang dia lakukan. Mungkin dia harus sekarang, kalau marketing sekarang kan sudah digital, misalnya karena zaman sekarang, berarti dia harus mempersiapkan perangkat-perangkat yang berkaitan dengan itu, SDM yang mumpuni di bidang digital, berarti dia harus mungkin sekolahkan, kasih seminar dan macam-macam. Nah, itu semua yang harus dia lakukan. Memang penting. Jadi goals itu harus penting, sangat penting, juga toolsnya juga sangat penting. Nah, berikutnya ya, kita lihat pada transportasi online, bagaimana goals dan tools itu pada transportasi online. Katakanlah Gojek, ini yang paling familiar ya. Nah, Gojek misalnya kalau kita itu ingin menggunakan platform Gojek misalkan gitu. Nah, kita minta si tukang Gojeknya mengantarkan kita, contoh saya dari Ciputat ke Pamulang misalnya, ya, minta diantarkan ke Pamulang. Nah, apa yang jadi goal saya itu adalah sampai di Pamulang, di Ibnu Sabil, kan begitu kira-kira, ya kan? Saya minta diantarin. Nah, maka kalau saya ingin biar bisa menggunakan Gojek, ya, maka apa yang saya lakukan biar saya itu bisa menggunakan jasa Gojek? Tentu toolsnya saya menggunakan aplikasi Gojek. Nah, jadi dengan begitu makanya saya bisa kemudian diantarkan ke Ibnu Sabil misalnya, menggunakan Gojek misalnya, ya. Nah, pertanyaannya begini, andai saja Bapak Ibu sekalian, saya pengen diantarkan sama Gojek, tetapi saya nggak punya aplikasi Gojek, bisa nggak? Contoh, saya nungguin di depan jalan, lihat Mang Gojeknya, bilang Gojek, Bapak Gojek, antarkan saya ke Villa Pamulang misalnya, bisa nggak? Nggak bisa, perlu toolsnya kan begitu, ya kan? Ya, dan seterusnya. Nah, bahkan kalau kita berbicara tentang toolsnya ini, kira-kira ya sampai nggak kita diantarkan sama Bang Gojeknya itu, kita sudah download aplikasi, tapi aplikasi yang kita download punya Grab, bisa nggak? Ternyata toolsnya juga harus dari perusahaan Gojek juga ternyata gitu kan. Nah, nanti akan kita bicarakan ada hal-hal yang ada kaitannya dengan itu sebentar insyaallah. Ya, nah sekarang goals dan tools pada perusahaan handphone. Katakanlah perusahaan ini perusahaan Samsung misalnya, kan HP yang familiar digunakan, dipakai oleh banyak orang,
gitu kan, dipakai oleh banyak orang. Bahkan pertama kali Android menggunakan ini, gitu kan, Samsung menggunakan Samsung yang pertama menggunakan Android. Nah, kita katakanlah handphone Samsung, ya. Nah, kita ini pakai HP ini, ya Bapak Ibu sekalian, pakai HP ini. Kan goals kita adalah bagaimana, goals misalnya sebuah perusahaan ya, handphone. Bagaimana customernya, konsumennya ini dia bisa menggunakan handphone yang mereka keluarkan. Katakanlah handphone Samsung. Nah, itu goalsnya kan begitu, ya kan? Maka apa tools yang disiapkan oleh perusahaan Samsung? Dia keluarkan handbooknya, yaitu buku cara pakai. Dengan begitu kita bisa menggunakan handphone. Katakanlah kita sudah bisa pakai handphone, oke. Handphone ya. Setiap tahun mungkin akan dirilis tipe baru dan mungkin ada fitur barunya dan seterusnya. Nah, tentu saya sendiri walaupun sudah bisa pakai handphone, karena ada setelah lihat tampilannya modelnya baru, itu kagok juga. Jadi kita kudu harus lihat juga handbooknya. Artinya ada kebutuhan ke situ, ya, supaya bagaimana bisa memaksimalkan handphone yang kita beli tadi, penggunaannya maksudnya. Ya, artinya handbooknya itu penting. Makanya di sini setiap handphone yang kita beli sudah mesti pihak perusahaannya itu mengeluarkan juga cara pakainya, dan itu adalah toolsnya, kan begitu. Semua produk saya rasa mesin cuci, juga rice cooker dan macam-macam semua seperti itu. Ya, benar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kira-kira seperti itu goals dan tools pada handphone, dan beberapa contoh tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, yang menjadi persoalan bagi kita adalah apakah hidup di dunia ini butuh goals dan tools? Pertanyaan seperti itu. Butuh nggak? Jawabnya iya. Yang sangat sederhana seperti tadi saja ada butuh. Maka hidup ini jauh lebih butuh yang namanya goals dan tools. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah dari awal menjelaskan tentang goals kita, tujuan kita hidup di dunia. Ya. Tujuan hidup kita di dunia itu seperti apa? Itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan tidak ciptakan jin dan manusia, maksudnya kita gitu kan, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan kita, goals yang kita ingin capai, ya, yaitu kan goals jangka panjangnya yang akhiratnya itu adalah masuk surga. Tetapi untuk masuk surga itu kan harus melakukan ibadah tadi, ya kan, harus melakukan ibadah. Dan ini yang adalah pekerjaan kita yang harus kita lakukan di dunia ini selama kita diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hidup di dunia ini. Nah, karena Allah suruh kita untuk beribadah. Nanti saya jelaskan insyaallah ada setelah beberapa slide ini ada tujuan apa kita diperintahkan oleh Allah itu dua. Ya, intinya disuruh beribadah dan disuruh untuk merawat bumi, jangan merusakinya. Dua hal itu setidaknya. Gitu kan? Yang Allah perintahkan bagi kita. Nah, untuk melakukan hal itu pasti butuh goals, pasti butuh tools, kan begitu ya. Nah, permasalahannya adalah kita sudah tahu artinya di dunia ini, kita hidup di dunia ini butuh goals sama tools, ya, itu sudah pasti. Nah, apa akibatnya, apa jadinya kalau orang hidup itu tidak punya goals dan tools hidup di dunia ini? Saya rasa ini yang dialami oleh orang-orang kafir. Mereka tidak tahu apa tujuan hidup di dunia dan tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan dunianya. Apa yang terjadi? Nah, berikut ini kira-kira. Yang terjadi adalah mereka menolak akidah, mereka menolak Tuhan. Ya. Ini yang terjadi. Mereka menolak Tuhan. Ya.
ada yang disebut dengan, ya kalau menolak Tuhan juga intinya mereka itu menolak hari akhir juga. Bahkan mereka menolak yang namanya tujuan daripada kehidupan hidup mereka di dunia, bahwa adalah untuk ibadah. Maka mereka tidak beribadah. Seperti itu. Nah, ini ada yang vulgarnya seperti ini, menolak akidah. Mereka disebut sebagai kelompok ateis, ya, ateisme. Nah, kalaupun itu yang pertama, yang kedua itu, ya, ini yang disebut dengan animisme dinamisme. Kalau yang tadi sama sekali menolak yang namanya ketuhanan, ya, menolak yang namanya naluri beragama. Nah, kalau yang berikut ini, mereka ini adalah orang yang percaya, animisme itu percaya ada kekuatan, gitu kan? Ada percaya pada yang goib-goib, maksudnya percaya bahwa ada roh di di pohon, mungkin di sungai, mungkin di laut, di tempat-tempat yang seperti itu disebut sebagai tempat angker. Dan sekaligus mereka percaya bahwa itu bisa memberikan manfaat atau mudarat, itu yang disebut dengan dinamisme. Ya, seperti itu. Jadi misalnya keris itu bisa memberikan mudarat misalnya. Ya, memberikan mudarat bagi orang tertentu misalnya. Atau bisa memberikan manfaat, dia punya kekuatan dan seterusnya. Ya, atau kuburan itu bisa kalau kita meminta padanya nanti dapat kesaktian misalnya dan seterusnya, dapat kekuatan seterusnya. Nah, ini dinamisme. Ya. Nah, kalaupun mereka itu menerima Tuhan, kalau tidak punya goals dan tidak punya tools dalam kehidupan, yang terjadi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Mereka itu sekalipun mungkin ada yang monoteisme, percaya satu Tuhan, ada politeisme yang percaya banyak Tuhan dan seterusnya, ya, akan tetapi ya, mereka itu sekuler. Ini orang sekuler ini yang memisahkan agama dari kehidupan. Urusan dunianya nggak mau diatur dengan kehidupan. Ya, urusan dunia tidak mau diatur dengan agama, aturan Tuhan. Ini sebenarnya adalah contoh untuk orang-orang yang tadi, yang tidak punya goals dan tools dalam kehidupan. Tidak punya goals, ya, dan juga tools dalam menjalani kehidupannya. Ini yang terjadi. Seperti itu. Ya, jadi mereka itu sinkretisme, bahkan mengatakan seluruh agama sama saja. Dan juga ya intinya sekulerisme. Ya, seperti itu. Nah, lantas apa yang menjadi goal hidup kita? Ya, goal hidup kita sebagai seorang muslim. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, kita itu kan di dunia ini hanya persinggahan. Ya, baginda Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka abirus sabil, ya, ka'annaka gharibun au abirus sabil. Dalam hadis sahih, baginda Nabi SAW bilang kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, hiduplah di dunia itu seakan-akan kamu asing dengan dunia itu. Asing itu maksudnya apa? Dunia ini Bapak Ibu sekalian, kalau sudah dikenal sama kita, apalagi sudah akrab, kita sudah akrab dengan dunia, maka kita akan terlena dengan dunia. Kita akan menjadi pejuang dunia. Ya, ini berbeda ya, pejuang meraih kenikmatan dunia dengan pejuang meraih kebahagiaan, kan? Ya, orang semua yang namanya manusia itu pasti pengen hidupnya itu tidak sulit. Benar apa benar? Benar ya? Tidak sulit. Orang pengen hidupnya ya punya tempat tinggal nyaman. Orang pengen hidupnya makan dan minumnya ya nikmat dan tidak kesulitan. Orang pengen hidupnya ya mudah, pergi kemana punya transportasi sendiri, ya, dan seterusnya. Oke. Dan ini tidak dilarang dalam Islam. Akan tetapi sekali lagi itu bukan identik dengan kebahagiaan. Apa yang menjadi keinginan manusia, pengen ini, pengen itu, pengen ini dan seterusnya tadi, memang itu adalah naluri manusia. Sudah menjadi nalurinya manusia, betul.
banyak sekali dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ya manusia itu tidak pengen susah. Falaqatahamal aqabah. Contoh salah satu ayatnya. Ya, manusia itu dia tidak pengen hidup menanjak, sulit gitu. Kalau menanjak itu kan sulit gitu kan, bercapek-capek, nggak mau dia bercapek-capek. Bahkan manusia itu juga mencintai yang namanya kenikmatan, kebaikan. Hal-hal yang disebut dengan al-muta'ul jasadiyah tadi itu disenangi oleh manusia. Makanya kalau ada yang bilang senang itu normal itu berarti gitu kan? Normal. Kalau nggak senang itu nggak normal. Nah, itu karena begitu. Cuma masalahnya, makanya di sini datang syariat mengatur tadi. Bukan melarang tapi mengatur. Ini harus dipahami. Bukan melarang tapi diatur. Karena kalau misalnya contoh ketika Allah berikan naluri pada manusia itu, misalnya dia suka pada lawan jenisnya, ya lawan jenisnya, nah itu fitrah. Contoh kalau bapak-bapak punya anak-anak, apalagi sudah usia puber, dia sudah cinlok-cinlokan gitu kan, sudah suka mungkin sama lawan jenisnya. Nah itu kita nggak boleh bilang kamu jangan suka-sukaan dulu, jangan cinta-cintaan dulu, nggak bisa ditolak itu bapak ibu sekalian, nggak akan bisa ditolak. Itu dia muncul saat usia seperti itu, usia balik. Yang bapak ibu bisa lakukan adalah diarahkan, gitu kan? Jangan bilang jangan cinta-cintaan, mungkin cintanya udah muncul. cuma diarahkan. Nah, syariat kita itu mengerahkan hal yang seperti itu bapak ibu sekalian, gitu kan? Jadi kita nggak bisa bilang sama orang itu ya kamu jangan makan, enggak. Makanya syariat itu tidak melarang orang makan. Tetapi syariat itu mengatur bagaimana orang itu makan dengan cara yang mendapatkannya harus makanan yang halal dan juga makan hanya makanan yang baik seperti itu. Nah, makanya di sini semua itu kaitannya adalah untuk masuk surga tadi. Makanya Ibnu Umar dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah kamu di dunia itu seperti kamu itu orang asing dengan dunia. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau kita terlalu kenal dengan dunia, kita ingin ingin mendapatkan dunia itu karena manusia itu tidak pernah puas. Makanya Allah Subhanahu wa taala ini karena ini saking cintanya manusia sama kebaikan ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu pada yang nyaman-nyaman, kebaikan-kebaikan yang disebut dengan al-muta'ul jasadiyah itu sangat suka sekali. Jadi tidak ada salahnya tadi suka-suka. Memang fitrahnya begitu. Ya. Dan Islam tidak melarang orang suka seperti itu, suka pada ini, suka pada itu, tetapi diatur. Makanya Islam itu ya, ketika dia perintahkan kepada kita untuk hidup harus tujuannya ini untuk ibadah ini ya, maka Islam itu pun juga turunkan aturan pakainya. Jadi ini goal hidup kita kan pengen masuk surga kan. Nah, masuk surga ini ada kaitannya dengan ibadah. Kan begitu. Ya. Dengan ibadah kita di dunia dan semua orang saya rasa bahkan orang kafir pun juga pengen masuk surga katanya begitu ya, orang-orang non muslim. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi masalahnya begini, masuk surga itu PW-nya ini mendapatkan ridho Allah ya, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga itu bukan dengan amal soleh yang kita lakukan, bukan. Amal soleh, sholat kita bikin masuk surga, enggak. Sedekah kita bikin masuk surga, enggak. Puasa kita bikin masuk surga, enggak. Semuanya itu ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini pasportnya, keywordnya. Kita masuk surga itu bukan karena amal soleh yang kita lakukan, akan tetapi karena apa? Karena ridho Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kata saya ya, Bapak Ibu sekalian. Ini kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya. Ya. Jadi walladzi nafsi biyadihi la yadkhulul jannata ahadun minkum bi'amalihi. Jadi yang jiwaku ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang itu masuk surga karena amalnya. Tidaklah kalian itu masuk surga karena amal yang kalian lakukan.
Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, termasuk engkau ya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Intinya Rasul bilang begini, ini mana kursornya? Nah ini, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Nah, ini dah. Nah, baginda Nabi SAW itu masuk surga karena rahmat, termasuk manusia, masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala wa fadl, dan kebaikan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadlun itu namanya ziyadatul khair. Al-fadlu itu adalah al-khairu al-kabir. Ya, az-zaid, gitu, kebaikan yang lebih, itu yang disebut dengan fadl. Misalnya kalau kita ya, kalau satu kebaikan berarti sebanding dengan satu kebaikan. Nah, kalau itu namanya khair. Tapi kalau al-fadl, kalau satu kebaikan itu dibalas dengan misalnya 10 kebaikan. Nah, itu berarti yang punya 10 kebaikan itu namanya al-fadil, kan gitu. Ya, itu bedanya. Nah, jadi itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu tahu nggak bagaimana orang itu bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Tahu nggak? Karena rahmat Allah ini atau ridho Allah itu yang buat kita masuk surga. Dari seluruh ayat-ayat yang berkaitan dengan la'allakum turhamun supaya kalian dirahmati, sebenarnya satu kuncinya. Di Al-Qur'an kan Allah mengatakan kalau zaman dulu ya, orang yang beriman pada Allah, mereka berhijrah, berjihad fi sabilillah, maka dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bertakwa dan seterusnya, dia dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya apa jalan rahmat ya supaya orang itu dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ada satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yuti'illaha war rasula la'allakum turhamun. Jadi barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, ya, dia itu akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya rahmat Allah itu, ridho Allah itu didapatkan kalau kita itu taat syariat. Nah, seperti itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian, kenapa kita katakan orang itu masuk surga itu karena apa? Karena ridho Allah, bukan karena amalnya. Lantas pertanyaannya, ada yang bertanya, lantas kita disuruh amal itu ngapain? Disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh sodako, dan seterusnya, itu disuruh haji, itu ngapain? Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa ridho Allah Subhanahu wa ta'ala itu, atau rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu diberikan, ya, tadi kan kalau dia mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, sholat itu perintah Allah dan Rasulnya bukan? Iya. Sedekah perintah Allah dan Rasulnya bukan? Iya. Puasa perintah Allah dan Rasulnya bukan? Iya. Nah, itu. Jadi seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kemudian kita lakukan dengan baik, kita kerjakan dengan baik perintahnya, dan larangannya kita jauhi, tidak kita kerjakan, insya Allah kita akan dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada pertentangan dengan ayat ini. Di sini Allah katakan, qala ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang kalian kerjakan, dengan amal kalian. Jadi ini maksudnya karena amal-amal yang kalian kerjakan itu, ya. Pertanyaannya gini, apakah setiap orang yang sholat, setiap orang yang sedekah, setiap orang yang puasa melakukan amal soleh, dia itu akan diterima amalnya? Kan enggak juga kan? Karena amal yang dikerjakan oleh kita, sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, atau zakat yang kita kerjakan, kita keluarkan, itu semua tidak diterima. Itu hanya diterima apabila sesuai dengan syariat. Nah, maka kalau diterima itu baru dibilang amal soleh, amal yang baik, amalnya baik. Nah, makanya para ulama bahas tentang syurutul amal, qabulil amal. Syarat diterimanya amal, yang pertama
ya, niatnya harus lillahi ta'ala. Yang kedua itu harus ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, untuk niatnya lillahi ta'ala ini harus dipahami Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau para ulama itu kan membagi ibadah itu ada dua. Kan tadi kita diperintahkan untuk ibadah. Nah, ibadah itu ada dua Bapak Ibu sekalian. Ada yang disebut dengan ibadah mahdhah, ada yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Nah, ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Ini niatnya itu harus lillahi ta'ala. Kalau ada orang melakukan itu niatnya bukan lillahi ta'ala, misalnya contoh sedekah untuk kaya, sedekah atau puasa itu untuk diet, atau sholatnya untuk olahraga dan seterusnya, saya khawatir dia musyrik. Jadi hati-hati. Bapak-bapak pernah dapat hadis orang yang sholat karena riya untuk dilihat oleh orang? Nah, ini kan bukan untuk lillahi ta'ala kan? Nah, ini yang kata Rasul, ya, ala akhafu alaikum, ya, bahwa saya itu ketahuilah ada yang aku khawatirkan dari kalian. Apa itu? Asyirkal asghar, syirik kecil. Jadi kenapa? Karena dia sholat niatnya bukan lillahi ta'ala. Dia sholat niatnya apa? Supaya dilihat orang. Berarti sudah bukan lillahi ta'ala. Mau terserah niatnya apa, tapi yang penting bukan lillahi ta'ala. Ini yang disebut dengan ibadah mahdhah. Kalau ada orang ibadah mahdhah, melakukan ibadah mahdhah niatnya bukan lillahi ta'ala, itu khawatir bisa syirik dia. Tetapi kalau dia melakukan amal bukan ibadah mahdhah, contoh orang itu kan kalau tidur, katanya ada kan yang mencontoh Nabi kan, tidurnya sebelah kanan, ala janbil aiman, tangannya di sini kan begitu, di pipi. Nah, tidur, makan dan seterusnya itu namanya perbuatan jibiliyah, perbuatan yang umum dilakukan oleh manusia. Rasul betul melakukan seperti itu. Tetapi itu bukan ibadah mahdhah. Sehingga kemudian kalau ada orang tidur, dia itu niatnya bukan lillahi ta'ala, bukan mencontoh Nabi SAW, tidak masalah dalam konteks itu. Dia tidak akan dapat dosa. Tapi masalahnya dia tidak akan dapat pahala. Nah, ibadah ghairu mahdhah, bukan mahdhah, itu dia dapat pahalanya bukan karena melakukan aktivitas tidurnya, tetapi karena ittiba'nya, karena niat lillahnya itu untuk ittiba kepada baginda Nabi. Dapat pahalanya di situ. Tetapi kalau ibadah mahdhah, dia dapat pahalanya itu memang dari ibadahnya. Seperti contoh, dia baca Quran satu huruf itu dapat pahala 10, ya, setiap hurufnya. Nah, itulah ibadah mahdhah. Seperti itu. Ya, yang dia dapat pahala dari situ. Dia tidak boleh misalnya baca Quran untuk selain lillahi ta'ala dan seterusnya. Baik. Nah, jadi intinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga itu dengan apa yang kalian kerjakan, dengan amal soleh yang kalian kerjakan. Nah, ini adalah dalam rangka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melaksanakan amal soleh, melaksanakan ketaatan, menjauhi larangan, itu dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kasih ilustrasi misalnya di sebuah perusahaan, bos dan karyawan. Kalau ada karyawannya itu bilang bosnya itu bilang kepada karyawan, kamu lakukan ini dan itu. Nah, para karyawan di sana terbagi, mungkin ada yang melakukan perintah bos, lakukan ini, jangan lakukan itu, ditaati, ya. Tetapi ada yang membangkang pada bosnya. Kira-kira kita sebagai bos melihat dua macam karyawan seperti ini, kita lebih senang pada yang mentaati permintaan kita, aturan perusahaan, atau yang bandel? Tentu yang mau nuruti perintah kita, mau taati perusahaan, ya, mau disiplin, kan begitu. Nah, logikanya begitu Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala kira-kira melihat hambanya disuruh ibadah, disuruh lakukan ini, kemudian disuruh jauhi ini. Kira-kira hambanya itu ada yang patuh pada Allah, ada yang ingkar pada Allah. Kira-kira yang dapat ridho, dapat rahmat dari Allah yang mana? Pasti yang patuh. Kan begitu. Ya. Nah, ini sama Bapak Ibu sekalian. Maka amal soleh itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ya, perintah dan larangan itu disuruh untuk dilaksanakan dan larangan untuk ditinggalkan
untuk melihat di mana di antara hamba-hambanya siapa yang patuh tadi, siapa yang ingkar tadi, supaya diberikan rahmat ya untuk masuk surga seperti itu. Nah, jadi toolsnya apa? Toolsnya itu halal haram. Nah, halal haram kita dapatkan dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya dari situ kita harus belajar Islam. Ya, setiap kita harus belajar Islam dan diwajibkan untuk belajar Islam. Seperti itu. Supaya kita tahu rambu-rambunya, mana yang diperintahkan Allah, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Jangan sampai begini Bapak Ibu sekalian. Kita sudah seusia di atas 40 tahunan ya, atau di atas 30 tahunan, berarti sudah setengah hidup lah kalau kita bilang gitu ya. Karena kan kata Rasul apa? A'maru ummati bainama sittina wa sab'ina wa aqallu man jawaza bidzalik. Umur umatku itu antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit yang melewati itu. Nah, kalau sudah 30 tahun berarti separuh 60 kan? Ya, 35 berarti separuh yang 70. Ya kan? Nah, jadi antara usia 30, 35 ke atas itu sudah separuh hidup. Ya, hendaklah berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ya, jangan sampai sudah seumur segitu bahkan kita tidak tahu mana saja yang wajib-wajib itu, mana saja yang haram-haram itu. Ya. Dan ini banyak terjadi. Maksud saya adalah banyak perkara yang bahkan sudah jelas kewajibannya itu, dan juga banyak perkara yang sudah jelas keharamannya ternyata banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Itu. Dan ini fakta Bapak Ibu sekalian. Fakta. Oke lah kalau masalah yang mungkin yang ada banyak khilaf di sana, masih banyak perbedaan pendapat di sana. Oke lah, mungkin masih kita maklumi karena itu sudah detail-detailnya. Tetapi perkara-perkara yang sudah jelas-jelas sekali itulah yang menjadi persoalan bagi kita. Nah, disinilah makanya kita itu wajib untuk belajar Islam supaya tahu. Nah, jadi halal haram ini penting sekali. Jadi kita melakukannya harus sesuai dengan syariat, ya. Apakah itu halal, apakah itu haram? Kalau dia perbuatan, apakah itu wajib, apakah itu haram, haram, terlarang, apakah itu dia mubah, apakah kemudian dia mandub atau dia makruh, ya, dan seterusnya. Baik. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita ketahui bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, tadi sudah dijelaskan, kita hanya diperintahkan ibadah dan seterusnya. Ini sudah. Jadi saya rasa materi kita ya sampai di sini, ya. Cukup sampai di sini. Baik, kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu sekalian. Baik, alhamdulillah demikian tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Yusufin. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan dari para jemaah sekalian, kami silakan. Ya, kira-kira ada pertanyaan? Ya, tidak ada pertanyaan. Ustaz Taufik, ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Baik, ada ini. Ya, monggo. Terima kasih untuk menerangkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memberdayakan ridho Allah untuk meraih kebahagiaan yang berhubungan dengan pasca Ramadan. Seperti apa Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi berbicara tentang kebahagiaan, hakikatnya dan seterusnya tadi sudah saya jelaskan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita membina itu, ya, pasca Ramadan. Nah, Ramadan Bapak Ibu sekalian ini kan 30 hari dan alhamdulillah kita kemarin 30 hari gitu ya Ramadan ya. Nah, ada penelitian yang mengatakan bahwa habit itu terbentuk itu selama 21 hari. Nah, sama Allah kita diberikan bonus lebih dari 21 hari, 30 hari.
Saya tahu ya, dan kita sering mendengar para penceramah mengatakan bahwa Ramadan itu adalah madrasah, dan kita mengalami itu. Kita setiap malam kita datang ke sini, kita dapat taklim dan seterusnya, dan insya Allah kita memiliki banyak maklumat sekali tentang Islam, ya, tentang masalah syariah, masalah akidah dan seterusnya mungkin disampaikan dalam Ramadan. Bahkan kita menjalankan banyak sekali, ya, perkara-perkara syariat seperti puasa, sholat, sodako, zakat dan seterusnya di bulan suci Ramadan, ya. Nah, harapannya selama kita konsisten melakukannya lebih dari 21 hari tadi, khususnya apalagi sampai 30 hari tadi, sebenarnya itu sudah seharusnya bisa membentuk habit kita pasca Ramadan itu menjadi orang yang tetap konsisten istiqomah, ya, tetap istiqomah untuk melakukan ketaatan tadi. Nah, ini satu poin. Ya, poin berikutnya kita hendaknya tetap terus belajar, karena saya juga dapat pastikan mungkin kita tidak mendapatkan materi sepenuhnya di dalam Ramadan tadi yang kita sebut sebagai madrasah tadi. Nah, bahkan mungkin kalau kita lihat mungkin dalam Ramadan itu materinya ya tematik atau bukan tematik tematik, dan itu tidak seperti materi kita belajar contoh misalnya bab akidah, bidang akidah dulu, kemudian syariah atau apa, kan tidak seperti itu. Nah, makanya butuh di sini kita terus belajar. Yes. Dan memang belajar itu adalah salah satu pintu hidayah yang disebut dengan hidayah ilmu. Kan ada hidayah taufik, ya. Hidayah taufik itu kalau kita melakukan, misalnya ada orang bilang begini, saya ini nggak pakai kerudung karena belum dapat hidayah. Ini benar nggak ucapan seperti ini? Salah. Saya nggak bisa saya belum berhenti dari minum keras karena belum dapat hidayah. Benar nggak? Nggak benar, Bapak Ibu sekalian. Orang yang seperti ini yang mengatakan saya belum dapat hidayah, belum bisa meninggalkan perkara-perkara dosa tadi, atau dia bilang saya belum sholat, belum dapat hidayah, dia tidak melaksanakan perintah, tidak menjauhi larangan dengan alasan belum dapat hidayah, itu tidak benar, Bapak Ibu sekalian. Dia tahu kan pakai kerudung wajib, nutup aurat wajib, dia tahu kan sholat itu wajib, dia tahu kan misalnya khamar itu haram. Oke, berarti ini ilmunya sudah tahu, dia sudah dapat hidayah ilmu satu. Dan masalah hukum itu, ya, dia itu haram harus ditinggalkan, kemudian ini wajib harus dilakukan, itu yang disebut dengan hidayah taufik. Jadi hidayah taufik itu, jadi Allah itu, ya, memberikan hidayah kepada orang dengan hidayah taufik, ya, kepada orang-orang yang tadi mau mentaati syariah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Jadi kalau ada orang yang masih melanggar perintah, melanggar larangan, nah itu tidak akan dapat hidayah taufik. Kalau hidayah ilmu juga demikian, ya. Intinya kalau kita ingin dapat hidayah dari jalur hidayah ilmu, maka harus belajar. Seperti itu. Jadi kalau tidak belajar, dia tahu hukumnya, ya nggak akan dapat hidayah ilmu. Nah, yang ketiga, selalu berteman, berinteraksi dengan orang soleh. Nah, berkawan dengan orang yang tidak soleh, wah udah, ya. Makanya baginda Nabi SAW ya memerintahkan kita untuk apa? Fanzur amman dalam hadis dikatakan amman yukhaliluh. Jadi fanzur amman yukhaliluhu au kama qala. Jadi intinya hendaklah melihat dengan siapa dia, atau mimman yukhaliluhu, kepada siapa dia berteman. Jadi ada hadis yang panjang yang menjelaskan tentang hal ini. Bagaimana contoh, ya, seorang yang berteman dengan tukang parfum, dia dapat kecipritan wanginya kan, dan orang yang berteman dengan tukang besi, dia dapat kecipratan sengatan apinya, kan begitu. Nah, berteman itu harus hati-hati, kan gitu.
Ya, berteman itu harus hati-hati. Makanya ya harus berteman dengan orang-orang soleh. Jadi ada satu asar dari Hasan Al-Basri rahimahullah, ya, dia mengatakan asar ini wallahu alam ya sahih sebenarnya dari Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, tetapi ya karena asar ya kita kalau tidak salah ini ya ashar seorang tabi'in, ya, Hasan Al-Basri Imam, dia seorang tabi'in, ya, bukan sahabi, ya, artinya tidak bisa kita bilang hadis, tetapi asarnya menarik, ya. Dia mengatakan bahwa nanti di yaumil qiyamah ada seseorang dibangkitkan, kemudian dia diajak jalan-jalan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat surga, melihat neraka. Nah, sampai di neraka, melihat neraka, saat itu dia melihat ada temannya di sana, gitu kan, temannya. Nah, ketika itu Allah bertanya padanya, ya, intinya kamu sudah melihat surga, nikmatnya surga, dan kamu sudah diperlihatkan tentang dahsyatnya neraka. Nah, sekarang atas rahmat saya, ya, saya akan memasukkan kamu ke dalam surga. Apa yang dia katakan? Ya Rabb, ya, dia katakan la tudkhilnil jannata hatta ma ya sadiqi fulan au kama qala. Dia mengatakan, ya Rabb, jangan masukkan aku ke dalam surga kecuali bersama temanku si fulan. Kira-kira begitu. Dia meminta kepada Allah. Seorang hamba tadi yang dimasukkan surga tadi, ya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah menjanjikan bahwa dia masuk surga, mau dimasukkan ke dalam surga, dia bilang, ya Rabb, ya, intinya karena dengan rahmatmu, ya, saya meminta jangan masukkan aku ke dalam surga hingga temanku ini masuk juga ke dalam surga bersamaku. Nah, ini yang disebut dengan syafaat dari orang-orang soleh, seperti itu, ya. Dan ya intinya beberapa hal tadi yang saya sebutkan tadi, insya Allah bisa untuk jadi treatment, ya, pasca Ramadan ini. Ya, mungkin ada hal-hal yang lainnya juga, ya, seperti terus melakukan ketaatan, meminta kepada Allah keistiqomahan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, karena hari siang maka pertanyaan cukup satu saja, dan kami juga menyampaikan kepada para jemaah sekalian bahwa insyaallah nanti sore akan dilaksanakan kembali kajian tematik di Musola Mustabil ini dengan tema yang insyaallah cukup menarik untuk kita simak bersama-sama, yaitu tentang istiqomah pasca Ramadan. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian nanti hadir, kalau bisa mengajak keluarganya, mengajak istrinya, mengajak anak-anaknya untuk bersama-sama kita memakmurkan Musola Mustabil ini. Baik, untuk menutup acara ini, untuk menambah keberkahan acara ini, mari bersama-sama kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan jazakumullahu khairal jazaa. Terima kasih banyak kepada Ustaz Yusufin atas kehadirannya dan atas ilmu yang bermanfaat yang telah disampaikan. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.